Suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas merencanakan perjalanan wisata ke hutan, tapi mereka merasa perjalanan itu akan membosankan jika tanpa kehadiran Abu Nawas. Maka mereka pun ramai-ramai datang ke rumahnya untuk mengajaknya ikut. Abu Nawas ternyata tidak keberatan dan setuju untuk ikut. Berangkatlah mereka bersama-sama dengan mengendarai keledai masing-masing. Sepanjang jalan mereka berbincang dan bercanda, membuat perjalanan terasa menyenangkan. Setelah menempuh hampir setengah perjalanan, mereka sampai di sebuah pertigaan. Tempat itu jauh dari perkampungan, dan di sanalah mereka mulai ragu. Mereka tahu kedua jalan itu memang menuju hutan, tapi tidak semua hutan sama. Hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang penuh binatang buas yang bisa membahayakan mereka. Abu Nawas menyarankan untuk berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Ia berkata, Kalau kita salah pilih jalan, kita bisa celaka. Lebih baik kita tinggalkan saja sesuatu yang meragukan. namun tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, Aku punya 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak itu. Mereka adalah saudara kembar. Wajah mereka mirip sekali. Tapi yang satu selalu berkata jujur, dan yang satu lagi selalu berbohong. Mereka adalah orang aneh yang hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah kau tahu siapa yang berkata jujur di antara mereka? Aku tidak tahu. Baiklah, kalau begitu mari kita istirahat dulu sebentar. Mereka pun istirahat bersama dan menikmati daging dengan madu. Setelah makan, mereka berjalan menuju rumah saudara kembar itu. Sesampainya di sana, pintu dibuka dan salah satu dari saudara kembar itu keluar dan berkata, Maaf, aku sedang sibuk. Kalian hanya boleh bertanya satu pertanyaan saja. Abu Nawas maju ke depan dan berbisik sesuatu kepadanya. Orang itu pun membalas dengan berbisik juga. Setelah itu, Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan pergi. Sesampainya di tempat teman-temannya, Abu Nawas berkata dengan yakin, Hutan yang kita tuju lewat jalan sebelah kanan. Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita saja tidak tahu apakah orang yang kau tanya itu orang. Dahulu kala ada seorang janda miskin yang tinggal bersama anak gadisnya. Mereka hidup sederhana di sebuah gubuk di pinggiran kota Baghdad. Satu-satunya harta mereka adalah seekor kambing yang setiap hari diperah susunya. Setiap pagi setelah salat subuh, sang anak memerah susu kambing itu. Kemudian menjelang siang, ia pergi ke kota untuk menjualnya. Penduduk Baghdad memang sangat menyukai susu, sehingga dari hasil penjualan itulah mereka bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Pada suatu malam, Raja Harun ar-Rasyid mengajak Abu Nawas berkeliling untuk melihat keadaan rakyatnya. Setelah berkeliling kota, mereka sampai di pinggiran kota dan melihat sebuah gubuk sederhana yang membuat Baginda tertarik akan gubuk itu. Mari kita ke gubuk itu, Abu Nawas. Aku ingin tahu siapa penghuninya. Kata Baginda Raja. Baik Baginda, sepertinya memang ada penghuninya karena masih ada cahaya dari gubuk itu. Ketika mendekat, mereka mendengar percakapan antara seorang ibu dan anak gadisnya. Sang ibu berkata dengan cemas memikirkan nasib mereka esok hari. Wahai anakku, kambing kita sudah tidak bisa menghasilkan banyak susu lagi. Hari ini susu yang kau perah sangat sedikit. Itu tidak akan cukup untuk para pelanggan. Mendengar itu, anak gadisnya yang sudah beranjak dewasa hanya tersenyum dan berusaha menenangkan ibunya. Jangan khawatir, Bu. Allah sudah menjamin rezeki hambanya. Hari ini sedikit, tapi mungkin besok kambing kita menghasilkan lebih banyak lagi. Namun sang ibu tetap gelisah. Sang ibu takut kehilangan pelanggan karena susu yang dijual selalu berkurang. Sang ibu berpikir keras bagaimana caranya supaya bisa menjual susu kambing yang banyak, sementara hanya memperoleh susu yang sedikit. Ketika sedang berpikir, muncullah ide licik di pikiran sang ibu. Bagaimana kalau susu ini kita campur air saja supaya lebih banyak? Namun anak gadisnya langsung menolak tegas. Tidak, Bu. Kita tidak boleh curang. Lebih baik jujur kepada pelanggan. Aku yakin mereka akan memakluminya. Lagi pula kalau sampai Baginda Raja tahu, kita bisa dihukum. Kebohongan bukanlah suatu keberkahan, wahai ibu. Tapi Baginda tidak akan tahu kalau kita melakukan hal itu. Mungkin Baginda tidak melihat, tapi Allah pasti melihat.